Lur, iki namanya ada sebuah tempat namanya situs Watunogo. Apa yang terjadi? Oh, apa yang ada di dalam? Oh ya Allah, ini ternyata di sini ada tumpukan-tumpukan batu dan ada yang kepalanya berbentuk kepala ular. Ya, ini tadi yang saya ceritakan bahwa legenda Angeling Darmo itu kalau dilihat tidak lepas dari sejarah seekor naga raksasa bermahkota. Dan barangkali ini adalah situs Watunogo ini masa ada hubungannya dengan legenda itu dan cerita-cerita Angeling Darmo. Ada dua naga di sini berbentuk naga dengan panjang punggung dan ada lubang-lubang itu. Ini situs Watunogo, dulur, yang ada di tengah Keraton Malowapati di Bluluk ini. Nah, ada dua naganya di sini. Di situs Watunogo ini ada dua patung berbentuk naga, cuman yang lebih jelas yang pertama ini, yang kecil ini, agak kecil ini. Nah, ini juga panjangnya tidak seberapa, mungkin 2/3 dari yang situs Watunogo yang utama itu. Nah, itu kelihatan kepalanya ya, saya coba. Nah, ini bentuknya seperti kepala bermahkota. Kemudian ini adalah punggungnya, tubuhnya sampai ke ekornya, cuman sampai ke dalam lubang itu. Kemudian yang kedua ini yang agak kecil posisinya seperti naga, sama juga bermahkota. Waji Arinda Skau keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur. Pagi ini saya sudah akan mereview sebuah tempat yang baru di Kabupaten Lamongan, namanya Cagar Budaya Keraton Malowapati. Cagar Budaya Keraton Malowapati. Tempat ini berada di Desa Bluluk, Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, dan berada di tengah hutan. Jadi saya ingin tahu lebih dalam tentang tempat ini. Dan perlu ketahui, dulur-dulur, tempat ini berada di tengah hutan perjalanan antara Bluluk dan Moto. Jadi ini ada tulisan selamat datang di wisata Keraton Malowapati Hadiningrat. Nah, ini lokasinya. Jadi hari ini ada kegiatan Dian Pindru kantor cabang Lamongan. Saya penasaran, dulur, sejak dulu sering lewat tapi tidak pernah masuk. Kenapa? Karena kalau menurut sejarah yang saya dengar dan saya baca, Keraton Malowapati adalah keratonnya Prabu Angeling Darmo di Bojonegoro. Tapi kenapa ini di tengah hutan antara Modo dan Bluluk ada sebuah tempat wisata namanya Keraton Malowapati. Nah, ini arah ke selatan. Kalau ini masih harus menuju ke arah Kecamatan Bluluk dan Ngimbang. Dari tempat ini, Bluluk itu sekitar 2 atau 3 km lah dari tempat sini. Kemudian kalau ini hutan, dan ini dari tempat ini, dari arah Modo ini, dari Modo ini masih sekitar 5 atau 6 km. Nah, dulur, apa saja yang ada di Keraton Malowapati ini kita akan coba mereview dan masuk ke dalam ya. Oke, selamat mengikuti perjalanan kami. Nah, dari arah pintu ini kita ada masih masuk ke Jalan Makadam. Jalan Makadam belum beraspal. Nah, kita akan masuk dulu, lihat kiri kanan karena hutannya masih rimbun. Kelihatan. Ya, ini kiri dan kanan, ini ada pintu masuk wisatanya. Ya, kita masih belum lewat loket, nanti berapa biaya masuknya ke sini ya. Sekilas tempat ini masih, karena ada di tengah hutan, sebagian hutan-hutannya memang sudah ditanami oleh masyarakat. Terus kelihatan kalau jati-jatinya ini masih jati yang baru ditanam, masih berumur belum lama. Jati unggul ini kelihatannya. Nah, ini sebelah kiri ada warung kecil ini juga. Nah, kalau pengairan di sini katanya luar biasa, karena di sebelah, di dalam sana itu airnya bisa muncrat sendiri tanpa harus dipompa. Jadi air keluar sendiri.
Terus sekitar 50 meter dari jalan raya setelah kita masuk, ini ada dua pintu. Kalau ini pintu khusus sebenarnya yang tidak dibuka untuk umum, karena pintu ini katanya langsung menuju ke keratonnya, ke pendopo keraton. Kemudian kalau kita ingin masuk menggunakan mobil harus menuju ke arah barat sana, jalannya muter-muter lewat peternakan. Tapi kita coba lewat jalur ini ya. Nah di sini, nah ini ada rumah yang penjaga itu, warung-warung. Ada ya, coba kita lihat ini. Di sini ada, oh ini ada fotonya Pak Rahmat yang punya ini, Cagar Budaya Perkumpulan Walowopati Agung Hadiningrat. Nah, ini ada kantornya rupanya di sini. Ada kantornya di sini. Ini juga ada kantornya. Nah dulur, setelah dari jalan raya, itu kita harus jalan lagi menuju ke keratonnya. Nah ini pokoknya, nah ini yang unik di setiap perjalanan ini ada seperti genduk-genduk gini ya, setiap jarak sekitar berapa meter ada genduk-genduk yang ada di sekitar sini ya. Nah ini jalannya rindang sekali. Ini kalau siang juga akan kelihatan lebih sejuk di sini karena pohon-pohon jati sudah mulai bersemi daun-daunnya. Ya, kita lihat masih dalam perjalanan menuju ke sana. Ya, kita masih harus berjalan melewati ini, jalannya udah bagus. Dan yang unik memang genduk-genduk ini yang ada di samping sini. Nah yang tampak di depan itu dulu adalah pendopo utama. Biasanya di situ dipakai untuk apa istilahnya, keratonnya. Di situ ada kursi-kursi seperti kerajaan begitu. Sebenarnya sebelah kanan adalah panggung pertunjukan seni, karena setiap malam Jumat Wage itu infonya di situ selalu ada pertunjukan seni. Di setiap malam Jumat Wage ya ada pertunjukan seni. Maka pecinta wayang kulit, pecinta seni apa saja nanti bisa pertunjukan di situ. Karena di sebelah kanan itu, sebelah kirinya pendopo kalau dari itu, atau sebelah kanan itu adalah tempat pertunjukan seni. Ada seperangkat gamelan. Kemudian di sini ada kursi-kursi yang dijadikan sebagai tempat perkumpulan para pencinta budaya Nusantara. Oke, sebelum itu kita bisa coba ke kiri ya. Ini ada sebuah joglo lagi. Ini di joglo ini, nah yang unik ini ada sebuah batu yang mirip kepalanya ular. Ada sebuah batu yang mirip kepala ular bermahkota ya. Kemudian kita masuk ke sebelah kiri, ini ada joglo lagi. Ternyata di sini ada sebuah petilasan tulisannya itu ya. Coba kita lihat apa yang ada di sana. Ya, petilasan. Di sini ada tulisannya petilasan Syekh Siti Jenar dan petilasan Sabdo Palon Noyo Genggong Prabu Angling Darmo. Ya, kita lihat di dalam. Kemudian ternyata di sini juga ada petilasan Syekh Siti Jenar. Nah, dulur, di sini petilasan ini ada ini. Nah, ini ada yang lebih dekat ini. Nah ini petilasan Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang bentuknya seperti kipas, dan di sana ada makam. Kita lihat mendekat ya, karena kalau kita lihat ada tempat-tempat kecil di sana. Apa yang ada di samping ini? Ya, ini petilasan Sabdo Palon dan Noyo Genggong yang ada di Keraton Walowopati. Ini ada makam pewanjang sekali ini, tidak tahu bentuknya seperti ini. Ini ada makam dengan nisan berupa batu-batu kuno ini. Kita lihat.
Kemudian ini ada batu-batu yang dikumpulkan yang unik-unik ini di ujung ini. Batu-batu yang unik dikumpulkan ini atau bekas petilasan seperti apa nanti kita dekat ya, Pak. Oh, pecahan-pecahan itu. Ada pecahan-pecahan keramik yang rupanya batu-batu unik di sini. Ya kita karena tidak ada petugas jadi kita tidak bisa melihat sejarahnya bagaimana ini. Ini juga batu berbentuk seperti lumpang. Nah, ini kalau ini Yoni namanya, Yoni Lingga Yoni dan ini Yoni namanya. Ini peninggalan kerajaan Airlangga biasanya ada begitu. Nah, dulur ini lokasi petilasan Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Di sini ada batu-batu, wah pada batu seperti kristal ada juga di sini. Karena kalau kita lihat itu ya, hampir prasasti-prasasti ini memang atau batu-batunya yang dikumpulkan ini batu-batu yang mirip kepala ular. Jadi teringat saya karena di dalam legenda Angling Darmo itu bisa naik seekor naga raksasa itu. Barangkali memang ada hubungannya karena namanya adalah petilasan Keraton Malawapati, tempat keratonnya Angling Darmo, maka banyak prasasti-prasasti yang berupa peninggalan-peninggalan yang berupa ular, kepala ular. Oke dulu kita jalan lagi ke arah sana ya. Ini terlihat di sini yang batu-batu yang ada ini yang unik-unik itu rata-rata bentuknya mirip kepala ular ya. Oke. Nah, yang tampak di sebelah sana itu adalah namanya situs Watunogo. Nah, kita coba lihat ke sana itu situs Watunogo itu bagaimana tuh. Ini pagi hari dulu sejuk sekali. Nah, ini memang ada batu-batu yang dikumpulkan yang mungkin ini adalah batu-batu yang punya nilai sejarah. Nah, ini batu-batu unik yang ada di itu yang dikumpulkan di sini seperti serat-serat kayu ini batunya. Banyak ternyata dikumpulkan ini batu-batu yang unik ini seperti serat-serat ini. Nah, lur iki namanya ada sebuah tempat namanya situs Watunogo. Apa yang terjadi? Oh, apa yang ada di dalam? Oh ya Allah, ini ternyata di sini ada tumpukan-tumpukan batu dan ada yang kepalanya berbentuk kepala ular ya. Ini tadi yang saya ceritakan bahwa legenda Angling Darmo itu kalau dilihat tidak lepas dari sejarah seekor naga raksasa bermahkota. Dan barangkali ini adalah situs Watunogo ini masa ada hubungannya dengan legenda itu dan cerita-cerita Angling Darmo. Ada dua naga di sini berbentuk naga dengan panjang punggung dan ada lubang-lubang itu. Ini situs Watunogo dulur yang ada di tengah keraton Malawapati di Bluluk ini. Nah, ada dua naganya di sini. Di situs Watunogo ini ada dua patung berbentuk naga, cuman yang lebih jelas yang pertama ini, yang kecil ini agak kecil ini. Nah, ini juga panjangnya tidak seberapa, mungkin 2/3 dari yang situs Watunogo yang utama itu. Nah, itu kelihatan kepalanya ya, saya coba. Nah ini bentuknya seperti kepala bermahkota. Kemudian ini adalah punggungnya, tubuhnya sampai ke ekornya, cuman sampai ke dalam lubang itu. Kemudian yang kedua ini yang agak kecil posisinya seperti naga, sama juga bermahkota. Bermahkota ini sampai panjang ke sini ternyata. Kalau cuman masuk ke dalam kita tidak tahu ya bagaimana sekarang, kita tidak ada cerita-cerita itu. Ini yang bangunan ini sepertinya masih baru nih kalau bangunan ini ya. Ya masih dibangun baru. Mungkin karena keraton ini diresmikan baru 1 tahun yang lalu, maka situs-situs ini masih tetap dijaga dan dipelihara. Oke dulur, kita mengikuti ke berjalan ke tempat berikutnya ya. Ini masih sama di
Sebelah kiri kanan situs Watunaga ini ada batu-batu tumpukan yang berserakan sementara belum tertata, tapi kelihatannya sudah ada batas-batas yang rencananya sepertinya ke depan mau dibangun juga tempat ini. Ini juga sama dengan kepala naga bermahkota. Di sana juga begitu, ternyata juga kepala naga bermahkota. Ini juga sama. Nah, dan ini yang guci-guci yang selalu ada di setiap sudut di sini. Mana-mana di sudut mana saja tersedia guci-guci ini. Nah, dulur, di depan ini adalah joglo atau pendopo utama yang tetap biasanya adalah seekor naga yang tadi hampir naga bermahkota ya. Nah, kita lihat ini adalah tempat utama, joglo utama di sini ya. Ini seperti tempat paseban begitu ya. Di situ ada 2 kursi utama sebagai kerajaan, itu raja. Ini adalah pembantu-pembantunya. Kemudian di samping itu adalah para Nayaka Praja. Dan kemarin setelah saya bertemu dengan Pak Rahmat, pemilik tempat ini, pada setiap malam Jumat pagi selalu ada pertemuan-pertemuan para pecinta adat Nusantara di sini ya. Ada benderanya, dan ini di sini kemudian yang selalu ada pertemuan-pertemuan di sini. Nah, ini kursi-kursinya, dan ada kendi-kendi kuno di sini ya, gelap. Dan di sebelah kanan sana itu ada tempat utama pertunjukan. Nah, ini ada seperangkat gamelan yang kemarin diceritakan bahwa setiap malam Jumat Wage selalu ada pentas wayang di sini. Nah, yang kita masih ada misteri adalah di tengah ini ada sebuah tempat yang tertutup ini dengan kelambu ini. Kita tidak berani mendekat karena nggak ada petugasnya ya. Kita tidak bisa mendekat kecuali kalau ada petugasnya. Dan ada di sebelahnya ada keris, 3 keris. Ini dulur sekilas kita review kita di Keraton Malawapati yang ada di tengah hutan Bluluk, Kabupaten Lamongan. Kita bersenam pagi di arena perkemahan yang luar biasa ini. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, Karangbinangun. Untuk pulangnya nanti dimohon bersama dengan peserta dari SMP Negeri 2 Karangbinangun. Kepada adik-adik yang kemarin tongkatnya dipinjam untuk pioneering dari bendera maupun untuk tabuh gong, bisa diambil ke lapangan untuk upacara itu ya. Sekali lagi, kalau dari rumah membawa tongkat, nanti pulang kok tidak ada tongkatnya, berarti barangkali kemarin dipinjamkan kepada kakak untuk pembuatan gong atau jagrake gong atau pioneering dari tiang bendera. Terima kasih. Peserta dari SMP Negeri 1 Karangbinangun dan dari SMP Negeri 1 Kali Tengah nanti pulangnya bersama-sama dengan Bapak Ibu yang menjemput di SMP Negeri 2 Karangbinangun. Sing wingi Bu, saking SMP 2 Bu Wiwi. Adik sekalian, dipastikan untuk barang-barang jangan sampai tertinggal. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur. Sore ini saya ada di sebuah tempat wisata
dan bumi perkemahan namanya Keraton Malowapati di Kecamatan Blolo, Kabupaten Lamongan. Nah, kebetulan hari ini ada kegiatan geladian pimpinan regu di Kabupaten Lamongan, Kuartir Cabang. Maka saya akan coba melihat-lihat ada apa di wisata Keraton Malowapati ini. Oke, kita jalan-jalan ya, ikuti terus. Nah, ini anak-anak adik-adik kita sedang mengikuti kegiatan briefing untuk persiapan nanti malam. Ini kelihatan perkemahan, tenda-tendanya ada di sekitar sini. Pesertanya ada 106 orang dari SMP Negeri se-Kabupaten Lamongan. Dan ini tenda untuk putri, sementara di sebelah sana adalah lokasi tenda untuk putra. Nah dulur, ini kebetulan hari ini agak hujan, maka lokasinya agak lembab. Ini ada sewa mobil-mobil kecil ini. Kalau sewa bisa mengelilingi ini dengan waktu tidak terbatas Rp10.000. Nah, di sana adalah perkemahan putra, ini perkemahan putri. Lokasinya sangat luas, ada 23 hektar di sini. Ini kalau minggu ada tempat untuk healing-healing di sini, jalan-jalan, ada beberapa anak untuk outbound. Dan ada ATV anak-anak di sini. Untuk bisa keliling-keliling tempat ini ada ATV anak-anak. ATV anak-anak sewanya 10.000, tapi kalau yang ATV dewasa ada 20.000. Bisa keliling arena, kan areanya 23 hektar, jadi luas sekali. Nah, ini ada warung-warung yang kalau pagi bisa beli kopi, mie, dan makanan-makanan ringan di sini. Oke, kita jalan-jalan ya sambil mengikuti ada apa di perkemahan Malowapati. Di sana memang arena-arena outbound sudah ada di sini. Kita lihat itu. Saya terima kembali ke samping barisan. Jangan. Nah, ini ada tempat-tempat untuk cangkruk-cangkruan dan makan. Kalau minggu banyak tempat yang di sini. Ada spot-spot foto ini. Di sini juga ada spot foto. Nah, lokasinya sangat luas ini. Cuma ini tadi ada informasi bahwa khusus jalan yang ke sini ini ada tulisannya anak-anak dilarang masuk ke sini, ke ujung ini memang ada batasan, anak-anak dilarang lewat. Nah, itu ada tulisannya. Dilarang masuk kawasan ini. Nah, itu tidak tahu, kita masih belum tanya-tanya kenapa kok dilarang, tidak boleh jalan-jalan ke sana itu. Ini oh ya, informasi dulu, di tempat wisata Keraton Malowapati ini biasanya digunakan untuk pertemuan para orang-orang yang suka supranatural. Itu setiap malam Jumat Wage bersamaan dengan acara wayang kulit gratis. Wayang kulit setiap malam Jumat Wage ada pertunjukan wayang di sini di sekitar pendopo. Nah, ini karena ada itu mungkin ya tempat ini bagi anak-anak yang nggak paham itu kita dilarang lewat ini. Khusus untuk jalur ini dilarang lewat. Nah, kita lihat ya, ada tulisannya itu. Nah, itu. Nah, ada tulisannya dilarang masuk kawasan ini. Ya, kita belum tanya-tanya terlalu jauh itu. Nah, kita berjalan ke arah agak jauh. Di sana ada arena kolam renang. Ini agak jauh, ini arah ke barat ini. Bagian ujung ini ada kolam renangnya ternyata di sini. Ya, ada kolam renangnya. Terus memang di sini rencananya dipakai untuk kebun durian. Nah, ini ada tanaman-tanaman durian. Ke depan tempat wisata ini, tempat wisata edukasi. Nah, ini terlihat tanaman-tanaman durian. Oh, sudah berapa itu, cuman kelihatannya nggak seberapa subur karena emang udaranya panas ini. Ini rencana dibuat kebun durian. Kebun durian ini dulu ya. Nah, kebun durian. Nah, di sana kolam renang itu. Kita coba nanti menuju kolam renang ya, bagaimana bentuk kolam renangnya. Sementara di sini nanti ada
fasilitas untuk flying fox yang lumayan jauh, ini ada sekitar 50 meteran ini jaraknya. Ke arah sana itu ada flying fox itu. Nah, ini bagian barat. Ada tempat-tempat untuk spot foto. Spot foto dengan view perkampungan dan hutan jati. Nah, ini memang digunakan untuk rencananya kebun durian, tapi kok kayaknya nggak bisa maksimal karena tanahnya mungkin nggak cocok atau bagaimana, sehingga kebunnya nggak kayak subur sama sekali. Padahal dari segi itu sudah disiapkan pipa-pipa penyiraman yang luar biasa di sini. Ini kolam renang. Kita lihat nanti kolam renangnya nih ya. Ini kolam renangnya. Di kolam renangnya ada yang anak-anak ini. Ini yang kedalamannya berapa ini ya? Wah, budak. Nggak kelihatan kedalamannya. Ini adalah prasasti peresmian Kedaton Nusantara Meliwis Putih Molopati Agung Hadiningrat. Diresmikan ternyata 1 Juni 2023 oleh Profesor Dr. M. Asdar SMSI JWM, Ketua Presidium Majelis Cendekiawan Keraton Nusantara, dan Prabu Amiluhur Pangeran Nafa Adiguna Mas'ud Thoyib Jaya Hadiningrat.